Monster. Up. Good. Come on. Up. Monster. That's it. Good dog. What's up, doggies? Hey good people. Kasih ya buat dukungan kita semua untuk channel Doggies Way. Thank you. Sekarang kita mau berbagi 5 kesalahan manusia yang kita sadari ataupun tidak saat memiliki peliharaan anjing. Nah, dimulai dari yang pertama, yaitu memanggil nama anjing tersayang kita untuk menghentikan aktivitas mereka yang tidak kita sukai, yang tidak kita setujui. Oke, itu salah. Alasannya, pada saat kita berurusan dengan manusia, misalnya si Bray, kameramen kita, lagi ngerokok sambil pegang kamera. Aku cukup panggil namanya Bray dengan tatapan yang sinis, mungkin dia paham. Dia nggak Bray? Yoi Bray. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Matiin rokok dong Bray. Nah, saat kita ingin menghentikan aktivitas anjing yang tidak kita setujui adalah tidak memanggil nama. Oke. Jadi gimana caranya? Kita harus menerapkan satu kata, yaitu no. Jadi kata ini kita buat seperti mantra yang sangat dahsyat. Dengan kata no, whatever your dog's doing, over. No. 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 Cara memberi makan yang salah. Coba kalau makan ini, Pak. Ini ada 3. Nah, itu salah. Dengan cara yang baik dan benar. Artinya ada informasi, ada membangun koneksi. Itu yang mau kita buat. Oke, kita kasih lihat makanan. Nah, dalam state ini biasanya anjing akan excited, akan senang, akan happy dari aroma makanan dan penglihatannya terhadap makanan itu. Pada umumnya, setiap anjing akan berusaha menggapai makanan itu. Dalam step itu, kita pertahankan makanan ini supaya dia mendapatkan informasi kita yang punya kuasa atas makanan ini. Jadi mereka bisa respect. Kita prepare makanannya di tempat yang lebih tinggi dan pastikan anjing kita melihat prosesnya. Nah, kita set posisi yang kita inginkan. Ini akan secara otomatis ya, mereka mengikuti, meloncat. Dalam state ini kita harus tenang, kalau pandang mata mereka semakin sering semakin bagus. Set. Nah, kita mau anjing yang tenang saat berhadapan dengan makanan. Oke, jadi ini pakai teknik ya dan perlu kesabaran. Oke. Nah, kapanpun dan siapapun salah satu dari mereka bergerak, kita tarik lagi mangkok. Itu akan memberikan informasi kepada mereka. Movement membuat makanan menjauh, dan itu akan lebih menegaskan kepada mereka bahwasanya kita yang menyediakan, kita yang berhak atas makanan ini. Oke, masih ada pergerakan muncul, tolong didekatkan Bray. Jangan makin jauh, makin dekat dong. Harus sabar kita ulangi. Bila diperlukan 100 kali, maka 100 kali lagi kita ulangi. Nah, masih ada gerakan. Kita cancel ya.
Nah, masih bergerak lagi, kita cancel. Harus sabar. Nah, harus benar-benar menyentuh lantai dan dia tetap tenang. Itulah ritual ini. Ritual pemberian makan. Oke, this is what we want. Oke, baru kita rilis. Bayangkan betapa indahnya ini ya saat si bocil monster diberikan duluan, yang dua lagi tetap Wallace sabar menanti karena mereka percaya akan mendapatkan bagiannya. How good is that? Hey people, don't you wanna have dogs like that? Yang kedua itu menggendong anjing. Ini salah. Dari sudut pandangku ini salah. Seberapa sayangnya pun kita, menggendong anjing itu adalah tindakan yang salah. Pertama, kenapa kita menggendong anjing? Nah, yang kita sadarin di lapangan, contoh kita jalan sama anjing pakai leash. Oke. Nah, tapi disinilah orang akan melakukan kesalahan. Biasanya orang menggendong anjing itu pada saat jalan pakai leash karena anjingnya berhenti berjalan. Kemudian digendong seperti ini, set, dan melanjutkan perjalanan. Itu salah. Kenapa itu, Bang? Informasi yang akan diterima otaknya si monster, kapanpun dia berhenti berjalan, akan terjadi gendongan. Jadi nggak ideal gitu loh. Karena kan tujuan kita mau jalan, bukan mau gendong anjing. Dan itu akan membuat karakter si anjing manja dan malas. Solusinya adalah pada saat anjing tidak mau berjalan, aku selalu suka mengatasi masalah anjing dengan makanan. Solusi pada saat anjing tidak mau berjalan dengan menggunakan leash atau berhenti berjalan dengan leash, bukan dengan menggendong, tapi dengan secuil daging ayam. Look, see, monster. Nah, monster. Tidak menerapkan batasan terhadap anjing yang kita pelihara di rumah kita. Oke, ini salah. Aku tahu seberapa sayangnya kita sama Dogi, seberapa kuatnya perasaan kita untuk selalu bersama Dogi kita. Tapi kita tetap harus bisa menerapkan batasan. Khususnya anjing yang dipelihara di rumah sebagai anggota keluarga, jadi member dari keluarga kita. Kita harus kasih garis batas, akan lebih tertib anjing kita. Jadi kembali ke kalian, di tempat apa, di bagian mana dalam rumah kita batas dari akses anjing kita itu. Untuk menerapkan itu, kita harus buat di anjing kita satu image. Mereka bisa memasuki daerah itu hanya dengan izin kita. Ya, caranya mudah. Ini simulasi batas dari ruang makan. Oke, Bray. Jadi saat aku akan memasuki ini, nah ini yang perlu kita batasi.
Nah, Ngerti dia ya? ya, ini yang perlu kita batasi. Jadi, bisa kita ulang lagi. Itu adalah batasan antara dogi dan manusia saat dipelihara di rumah. Hal ini sangat penting supaya rumah kita lebih kondusif. Dia yang akan datang saat kita ngasih izin, saat kita ngasih akses. Oke, cukup kasih panggil nama dengan vibrasi positif, dengan energi yang happy. Kopi. Nah, begitu. Jadi hal ini akan menerapkan disiplin kepada anjing kita. Bila berhasil menerapkan hal ini di luar pun kita, ke mana aja pun kita, saat kita yang ingin meminta anjing itu diam di titik itu, dia akan diam. Dia hanya akan datang saat kita inginkan. Yuk.